Alhamdulillah saya dapat panggilan di Brownies. Ya itu sekalian mengenalkan keluarga saya. Tadinya mau berempat nih, anak yang cowok, anak saya kan 4, 1, 2, 3 cowok. Tapi hari ini ada ujian. Jadi yang bisa hadir cuma berdua nih, Raffi dan Rasyad. Nah kebetulan saya sih seneng banget di acara-acara seperti ini. Berarti saya eksis lagi yang di TV maksudnya ya. Karena memang yang namanya off air itu seseringnya bersama Elva Singers sampai keliling kemana-mana. Jadi nggak ketahuan juga ya, rata-rata acaranya private. Tapi saya bersyukur aja karena memang nyanyi itu dapur saya, dapur keluarga saya. Udah berapa lama sih Mas sama Elva Singers? 38 tahun. Berarti 2 tahun lagi 40 tahun. Belum ada kan grup yang 40 tahun. Kita dari tahun 85. Ya. Sekarang mau 40 tahun kan, bentar lagi. Tapi mulai album pertama tuh Elva Singers tahun 87. Itu pertamanya, album pertamanya gitu. Terus ya alhamdulillah kebetulan Elva Singers tuh memang cuman nyanyi dan dikirim ke negara-negara lain untuk misi kebudayaan. Ya itu merupakan buat saya sih biodata juga ya. Pengalaman saya bukan hanya cuman di Jakarta atau di ini, tapi alhamdulillah sampai keluar gitu. Jadi selama berkarir 38 tahun pernah ngerasa capek dan bosen gak sih Mas? Enggak, bosan nggak pernah, karena saya juga ngelihat support dari keluarga, itu yang terpenting. Karena memang bahagia itu, memang nyanyi itu bahagia, tapi kalau tidak ada support dari keluarga mungkin kita sedih. Tapi alhamdulillah dengan adanya support, karena memang yang saya bilang tadi, ternyata dapur kita adalah di nyanyi ya. Jadi alhamdulillah walaupun kita sempat pergi keluar 1 bulan atau 2 minggu, 3 minggu. Tapi kali-kali ini mungkin sekali-sekali istri saya ikut untuk nemenin gitu. Support dari keluarga sendiri gimana? Terutama dari anak-anak yang mungkin sering ditinggal ke luar negeri, keluar kota gimana? Oh, Raffi gimana? Ya seneng aja, sebenarnya agak sedih mungkin kayak Bapak nggak bisa ngeliat Bapak untuk sementara waktu, tapi ya bahagia juga Bapak masih eksis gitu, masih dapat job, alhamdulillah gitu sih. Jadi happy sih, overall happy. Acan? Ya, Hobinya nyanyi sama masak. kalau menurut aku ya nggak apa-apa ditinggal, asalkan ada ininya. Betul itu betul. Ya pokoknya mah buat bapak mah sukses terus ya. Amin. Sehat terus, panjang rezekinya. Amin. Panjang umurnya. Rezekinya banyak. Banyak. Amin. Amin. Allahumma amin. Terus biasanya kalau misalnya ditinggal gitu, kalau misalnya lagi show di luar negeri atau di luar kota, sering ini gak sih? Sering kayak video call atau Nah iya. itu kelebihannya sekarang. Ternyata yang namanya teknologi ini gadget kita bisa seperti kita ketemu langsung, mudah ya. Jadi walaupun saya ada di negara mana, terus saya video call bersama keluarga, tinggal telepon atau video call. Itu tuh gampang banget. Jadi rindu itu bisa hilang. Plus buat Gitu. ngingetin sholat, buat ngingetin sholat. Saya tuh memang paling cerewet. Ingat buat siapapun, angkatan-angkatan atau anak-anak muda dimanapun, kalau sebagai muslim itu sholat adalah tiang agama. Jadi jangan pernah tinggalkan. Jadi itu keselamatan kita tuh ada di sholat. Benar nggak, Cad? Betul. Raffi? Betul. Bapak cerewet ya? Bapak cerewet kalau sholat ya? Iya betul. tapi biasanya kalau misalnya kan Mas sendiri bisa dibilang cerewet ya kan nanya. Terus itu gimana sih biasanya anak-anak tuh yang paling kayak agak susah dibilangin itu biasanya siapa tuh Mas? Gak ada. Rada susah. Tapi saya tuh kita harus memahami karakter anak masing-masing. Jadi kita tahu ini harus seperti apa. Karena saya tahu kalau semakin besar anak-anak itu tidak bisa dimarahin. Tetap aja seperti, ayo sayang buat rezeki kamu nih, sholat jangan lupa.
Benar itu mah. Bapak dulu pun juga gitu sama orang tua. Sholat, sholat, sholat untuk rezeki kamu ke depan. Dan alhamdulillah anak-anak menyaksikan juga ya bahwa dengan tidak meninggalkan sholat itu, alhamdulillah rezeki kita lancar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terus Mas selama 38 tahun ini nanti kan dikit lagi 2 tahun lagi 40. Aduh, luar biasa. Itu mau ada show kah atau ada collab atau buat lagu atau album? Siap, kalau album sekarang single atau maupun album baru kemarin kita video call akan segera dirilis, bukan dirilis sorry, direkam ya. Jadi yang namanya rekaman-rekaman itu memang eksistensi dari seorang penyanyi. Jadi kita harus ada single maupun album itu harus. Jadi memang kita pun ayo kita bikin album lagi, ayo kita bikin single lagi supaya kita terus eksis di dunia ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kebetulan ada beberapa grup ya kebetulan Alpha Singers dikasih rezeki terus gitu ya. Itu aja. Terus kan melihat perkembangan zaman yang dari dulu Mas menyaksikan langsung dari CD kaset sampai sekarang gimana tuh tanggapannya Mas? Makin canggih. Indonesia tuh hebat. Menurut saya kalau dulu orang mengatakan Indonesia tuh 20 tahun terbelakang dari Amerika. Hei Amerika, sabar ya. Indonesia juga sekarang udah maju. Bener. Banyak sekali anak-anak muda Indonesia, musisi maupun penyanyi sudah bisa mendunia lah. Kita pun juga terus terang, kalau saya mengatakan ya rada sombong sedikit, Alpha Singers itu sudah 3 kali juara dunia, ya, 3 kali juara dunia di luar. Nah, saya juga mengharap anak-anak saya itu bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan bapaknya, itu aja. Berarti Mas sendiri ingin anak-anak ada juga yang terjun langsung ke dunia tarik suara ya? Betul. Nah kebetulan yang sebelah kanan dia kan kalau lagi lomba nggak pernah bilang sama saya, Papa aku latih, nggak pernah, karena mungkin nggak tahu, mungkin dia bisa nanganin sendiri. Tiba-tiba udah lomba, udah juara berapa? Juara 1. Terus nanti ada acara ikutan lagi, udah lomba, udah juara berapa? Juara 1. Padahal nggak dilatih sama bapaknya. Jadi itu yang namanya hobi, memang sudah mendarah daging turun ke yang sebelah kanan. Kebetulan yang namanya tadi yang saya bilang itu masak, karena mamahnya tuh dia tuh yang seneng makan dari kecil, makanya paling tinggi. Jadi mamahnya selalu bilang gini, tuh kamu telur bikin ini. Akhirnya dia ngulik, bukalah di internet dan bikinlah dia masakan ini bisa. Spaghetti carbonara, spaghetti aglio olio. Terus apa lagi kamu? Banyak, ayo banyak. Apa lagi? Apaan lagi? Banyak. Dimasakin apa? Banyak kamu mah. Apa sih? Kamu sering apa? Sering buat nasi goreng, pancake, Pancake. aglio, Terus apa ya? ya gitulah. Semur jengkol. Pokoknya sering banget. Ini siapa buatan mamahnya? Acad katanya. Ternyata enak dan taste-nya bagus. Makanya saya juga lagi supaya sekarang lagi mikirin gimana mengembangkan bakatnya dia. Ya mudah-mudahan kalau dia bakatnya kan pernah bikin drama musikal juga di sekolahannya. Ya saya bangga sebagai orang tua sudah bisa merangkul teman-temannya untuk membuat sesuatu. Tapi proses Mas kedekatan Mas dengan anak tuh gimana sih? Nge-treat anaknya tuh seperti apa? Alhamdulillah apa yang ayah orang tua saya lakukan dulu, saya lakukan juga terhadap anak. Dan ternyata kekerasan itu bukan tempat untuk bukan alat untuk mendidik anak. Dengan kelembutan ternyata mereka lebih nurut daripada kita harus keras, awas dan lain sebagainya. Enggak, ternyata paling sekali lagi, udah kamu udah ngelakukan ini, udah sholat ini dan lain sebagainya. Nah dia malu sendiri, itu aja. Gampang kok mendidik anak tuh. Dulu kan kalau anak kita bandel, dan alhamdulillah anak-anak saya ini semua nggak ada bandel-bandel, biasa-biasa aja lah, normal bandelnya. Tapi ada pernah berantem masalah besar gitu nggak sih? Kalau misalnya berantem, gimana tuh solusi buat baikannya? Apakah ada gengsi-gengsian? Biasanya kan anak sekarang ada gengsi. Nggak aja. Saya selalu mengatakan minta maaf.
Nah, habis minta maaf selesai. Jangan pernah berkelanjutan, kesel-keselan. Sehingga kalau yang namanya kesel-keselan berhari-hari itu bisa lebih bahaya lagi. Udah maaf. Jangankan kita, Allah aja pemaaf. Nah, saya sudah suka bilang begitu. Alhamdulillah. Nah, Mas, di era sekarang kan dunia musik makin terbuka ya. Salah satunya soal hak cipta yang lagi rame. Nah, Itu. tanggapan Mas sendiri tuh gimana akan hal itu? Sebetulnya gini, itu banyak banget teman-teman saya. Ada pro dan kontranya sih ya. Ada beberapa lagu yang biasa kita nyanyikan. Saya selalu bilang begini sama panitia, kalau mau lagu seperti ini silakan urus dulu ke yayasan YKCI itu apa dan lain sebagainya, ke badannya yang mengurus langsung bahwa kita bakal menyanyikan lagu ini. Karena sekarang kalau ada apa-apa di videoin dituntut. Jadi kita berusaha kalau ada, kecuali kalau lagu sendiri ya. Jadi berusaha kalau ada lagu orang lain yang kita nyanyikan, jadi harus hati-hati aja lah gitu. Nah, tapi dulu kan Mas sudah berkarir 38 tahun nih di dunia tarik suara. Itu dulu tuh emang udah kayak gitu atau belum sih? Oh iya, kita tuh sebelum diambil sama Bang Elva almarhum, Elva Syuria, awalnya kita punya prestasi dulu di daerah masing-masing. Saya kan udah juara pop singer se-Bandung, se-Jawa Barat beberapa kali. Sehingga Abang Elva melihat, bisa nyanyi, ternyata tariklah. Semua juga begitu, Yana, Lita, Uci. Jadi dia punya prestasi masing-masing, ditarik dan digabungkanlah dalam Elva Singers. Jadi pengalaman-pengalaman yang dulu itu memang ternyata menghasilkan buahnya ya, yang bisa kita raih. Apa yang dulu kita nyanyi atau berlomba itu kan berarti kita berlomba, berusaha untuk lebih baik, belajar dan lain sebagainya. Begitu kita juara, ya kita kan hasilnya tahu seperti itu. Tapi Mas sendiri pernah mengalami ini nggak, masalah royalti di masa karir yang dulu atau sekarang? Oke, kan itu royalti itu masalah yang sekarang ya, sekarang itu yang masalah sekarang lagi rame itu. Kalau yang lama, alhamdulillah, walaupun nggak seberapa, ya mereka juga mulai transparan, ya. Nggak usah saya sebutin ininya, tapi mereka berusaha transparan dan telepon saya panjang sekali dan alhamdulillah semuanya bisa dirasakan oleh penyanyi. Cuman sekarang itu yang saya paling takut adalah masalah menyanyikan sembarang lagu, harus ada izin. Ya ternyata dikasih uang, maaf dalam tanda kutip, karena sekian puluh juta nggak mau, ternyata dia udah masuk ke pengadilan. Nah itu yang repot. Mas, kedepannya kalau misalnya ada next project, ada ini nggak sih, ada kayak planning mau bikin project bareng sama siapa artis senior kan? Oh, iya betul. Nah kebetulan dan sekarang kita lagi Elva Singersnya sendiri sedang mempersiapkan single. Ada juga yang bersama Harvey kemarin, produser kita telepon Mas Seno. Mas Seno dari produser kita sebelumnya, ayo kita bikin kompilasi lagi kata, 10 lagu. Kita sih senang aja. Ayo kita bergerak lagi. Nah untuk anak-anak saya juga ada rencana. Tadinya yang bisa nyanyi itu saya udah bilang sama mama, Pak bikinin single deh buat si Rashad, kata ini anak saya ini nih. Karena dia pinjam nyanyi. Terus ayo kita persiapan aja. Berarti saya nunggu dari dia, Pak ayo dong rekaman, baru kita jalankan. Nah itu udah mau mulai prosesnya atau gimana nih? Belum, kita tergantung dari dia. Kan dia juga sibuk sekolah. Padahal gampang, kalau dia udah mau mah gampang. Masalah itu makan rekaman bisa malam sebetulnya. Nah sendiri mau kapan tuh? Nah ayo, ayo. Rencana kalau buat album ya paling antara sebelum kuliah atau enggak sesudah kuliah lah, baru aku bakal nyoba buat album bareng ayah sendiri gitu. Sebelum kuliah juga bisa. Iya kan tadi aku bilang. Marah. Terus ada rencana mau genrenya apa nih? Genrenya pop. Ya. Kayak Afgan, dia hobinya dia Nyanyi. ngefans banget sama Afgan. Ayo nyanyi dikit. Iya boleh. Cinta bukanlah cinta. Kalau nyampe ya. Oh enggak. Cinta. Lagi perubahan suara. Ayo, lagi perubahan suara. Kan dia baru 15 tahun. 16. 16 ya. Udah 16. Udah 16. Jadi perubahan laki-laki itu dari 14, 15, 16 itu pasti dari suara tinggi. Ada kayak embernya gitu kan. Nah, tapi ya itulah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan perubahannya cuman dari karakter,
warna suara, timbre daripada suara. Oke Mas, terakhir nih, apa harapan buat kedepannya untuk soal hak cipta ini dan untuk anak-anak? Ya, untuk hak cipta kita harus lebih jelas lagi. Misalnya kan kemarin yang ketemu itu musisi-musisi atau produser, ketemu Ahmad Dhani dan lain-lain sebagainya. Nah itu tuh seharusnya harus disosialisasikan bersama musisi. Nanti lo harus gini ya, jangan gak boleh gini ya, gak boleh sembarangan gini, nanti kena dana sekian. Nah saya sendiri ya harus siap-siap dengan seperti itu, dan anak-anak saya sudah sangat tahu, udah mulai tahu gitu. Kalau saya lihat di TV ada permasalahan hak cipta, anak-anak sudah dengar, tuh lihat tuh. Jadi nanti kalau yang namanya sembarangan nyanyi terus direkam, apalagi ada di YouTube maupun ini channel-channel lainnya, hati-hati ya. Nyanyi mah nyanyi terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah berbosan, jangan pernah kesel, jangan pernah malas. Belajar. Terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih.